Nah, ada yang menarik, dimana ketika seluruh orang membahas Ustaz Fahim ini, baik itu di media mainstream maupun di media cetak dan elektronik, para kadrung atau haters dari Ustaz Fahim ini pada keluar semua. Nah, salah satunya adalah yang masuk di dalam kolom komentar pada saat saya meng-up informasi terkait soal Ustaz Fahim. Dia dengan songonnya mengatakan bahwa fitnah pasti akan berlalu dan para basir pun juga akan berganti. Nah, seolah-olah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah melakukan fitnah terhadap Ustaz Fahim. Padahal sebenarnya kita hanya meneruskan informasi ini, toh yang melaporkan dia adalah istrinya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, fenomena Ustaz Kadrung memang saya kira ini hal yang bertahun-tahun kita bahas secara terus-menerus, di mana para kadrung ini menganggap dirinya adalah orang yang paling beriman dengan bermodalkan baju gamis yang menurut mereka adalah simbol daripada Islam itu sendiri, bermodalkan surban, lalu mencoba meyakinkan banyak orang bahwa dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat Muhammad yang lain. Dan tentu hal tersebut sah-sah saja, tetapi bila mana terjadi seperti yang dialami oleh Ustaz Fahim ini, yang menurut saya adalah sesuatu yang sangat tidak wajar, di mana dia menjadikan agama sebagai kedok untuk melampiaskan nafsu bejatnya, kalau memang betul-betul itu terjadi ya, karena saat ini masih dalam proses penyelidikan polisi. Nah, ada yang menarik, di mana ketika seluruh orang membahas Ustaz Fahim ini, baik itu di media mainstream maupun di media cetak dan elektronik, para kadrung atau haters dari Ustaz Fahim ini pada keluar semua. Nah, salah satunya adalah yang masuk di dalam kolom komentar pada saat saya meng-up informasi terkait soal Ustaz Fahim. Dia dengan songonnya mengatakan bahwa fitnah pasti akan berlalu dan para basir pun juga akan berganti. Nah, seolah-olah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah melakukan fitnah terhadap Ustaz Fahim. Padahal sebenarnya kita hanya meneruskan informasi ini, toh yang melaporkan dia adalah istrinya. Jadi sekali lagi, yang melaporkan dia adalah istrinya, bukan kita-kita ini. Kita ini hanya membantu rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi secara kontinu, sehingga ini harus diupdate informasinya. Kenapa penting diupdate ini? Karena sekali lagi kita tidak menginginkan polisi sembrono di dalam bekerja. Kita mengawal bersama-sama kasus ini dan berharap dengan di blow up secara terus-menerus, polisi akan bekerja baik dan berhati-hati. Karena kita tahu sendiri bahwa Ustaz Fahim ini, berdasarkan informasi yang beredar luas, adalah orang yang sangat licik dan licing. Dan bahkan ada media yang sudah memuat, di mana ada pernyataan salah seorang aktivis muda Nahdlatul Ulama di Jawa Timur mengatakan bahwa jangan sampai kemudian Ustaz Fahim ini alasan pergi umrah, tapi sebenarnya dia lari dari kasus ini. Nah, artinya apa? Teman-teman para kadrung sepertinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa situasi yang dihadapi Ustaz Fahim ini bukan fitnah.
Apalagi hari ini masih dalam proses dan istrinya yang melapor. Bahkan kalau kita analisa dari pernyataan-pernyataan Ustaz Fahim yang kontroversi menurut saya, di sisi lain bahwa dia mengatakan dia adalah mantan istri saya, yang melaporkan saya itu mantan istri saya. Sementara di lain sisi dia pernah menyatakan bahwa sampai pada malam Rabu kejadian itu masih tidur sama-sama. Nah, itu ketemu dengan pernyataan istrinya waktu diwawancarai melalui via phone oleh TV One pada acara Apa Kabar Indonesia malam. Oleh karena itu, tentu bagi kita ini yang waras menilai tohokan-tohokan pernyataan-pernyataan para kadrun yang masuk di kolom-kolom komentar, di mana ada informasi yang terkait soal Ustaz Fahim, kita jangan pedulikan itu, dianggap saja anjing menggonggong kapila berlalu. Kenapa? Karena kadrun memang kegiatannya begitu. Di saat dia yang kena masalah, maka yang dia lakukan adalah fitnah kanan kiri, menganggap bahwa ustaznya, junjungannya itu disolimi. Apalagi kita tahu bahwa Fahim ini adalah salah satu pengurus PA212, pencinta Rizik Syihab, yang juga pernah kecantol kasus chat mesum bersama dengan Firza Husain, yang sampai hari ini saya kira kasusnya masih bisa di blow up. Oleh karena itu, tentu harapan terbesar kita adalah sekali lagi dengan adanya teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang memblow up terus informasi soal situasi dan informasi terkait soal Ustaz Fahim ini, karena ini menyangkut soal harkat dan martabat tidak saja Islam, tetapi juga yang paling penting dan utama adalah bagaimana anak-anak yang menjadi korban, kalau betul itu menjadi korban, itu kemudian terselamatkan. Setidaknya bahwa Ustaz Fahim ini harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Karena itulah konsekuensi logis dalam hidup ini, di mana setiap hal yang kita lakukan mesti harus dipertanggungjawabkan, baik itu benar ataupun salah. Jadi saya kira sahabat-sahabat semua jangan peduli dengan ocehan-ocehan kadrun para pendukung Fahim. Kita harus survive, mengatakan tidak kalau tidak, iya kalau ya. Informasi-informasi seperti ini saya kira sangat penting untuk rakyat. Anakku yang ku cintai, engkau